karena nggak mengerti fikih usul fikih dengan baik. Naddarallahu, Allah memberi cahaya kebahagiaan. Imra'an, seseorang, sami'a maqalati, dia mendengarkan kalamku. Maqalati qal yaqul, kalamku, kata-kataku. Fawa'aha, lalu dia hafalkan. Fawa'aha, berarti ada rukunnya. Apa? Pertama dia dengerin, yang kedua dia hafalkan. Maka arba ini mesti kalian hafal. Ya? Nggak hafal ulang lagi. Nanti setoran sama ustadz, kan ustadz banyak di sini. Ustadz itu mungkin dulu pernah hafal waktu di nyantri, sekarang lupa. Kalian setoran itu membantu para ustadz ingat kembali. Ya? Benar ustadznya? Ustadznya senyum berarti sahih. Fa'addaha, lalu dia sampaikan kama sami'aha, sebagaimana dia dulu mendengarkan. Ingat, dulu ada YouTube nggak? Ada radio nggak? Ada TV? Berarti orang dulu kalau sami'a, mendengar, hadir. Hadir. Orang dulu nggak bisa, dia di Jakarta, kita di Padang Panjang. Saya dengar dulu telepati. Itu hanya wali yang bisa begitu. Uwais Al-Qarni bisa begitu. Kalau antum belum jadi Uwais, janganlah begitu. Ya. Imam Bukhari cari satu hadis, pindah negara. Umurnya masih muda, pakai onta dari Uzbek ke Mekah. 1000 kilometer lebih. Dulu belum ada bus, belum ada pesawat, belum ada motor. Coba bayangin. Sekarang ustadznya sudah di satu pesantren, gak perlu kalian kemana-mana. Maka orang yang gak bersyukur juga, Allah gak kasih ilmu di dadanya. Ya, jadi sekarang nikmati adanya gedung-gedung ini, tapi bukan gedung itu yang paling penting, ustadz yang paling penting. Ya, jadi ustadz yang sabar-sabar ustadz ya. Mendidik murid ini aset, bukan aset dunia, aset akhirat. Ya. Berarti rukun nadrah, dapat cahaya Allah Ta'ala. Satu, belajar hadis langsung. Ini enak ustadznya datang nih gak? Ini saya datang. Ini karena saya pengen pulang kampung, terus ingin tahu Serambi Mekah. Katanya sih dulu wahai boy. Pasul masuk orang pakai serban. Wah ini mah gak ada wahabinya, ini halusun. Ya, maka saya melihat begini, alhamdulillah kita senang. Ana masrur. Ya. Semoga istiqamah, ya. Ya, Bun. Biasa orang mencari bentuk, ketemu ini. Saya juga sama. Dulu juga kita penasaran mencari ini, mencari ini. Dan sampai hari ini kita nggak berhenti berguru. Ya. Yang pertama apa? Mendengar. Yang kedua, wa'a, menghafal. Yang ketiga, menyampaikan. Menjadi guru. Menjadi guru. Maka menjadi guru ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ada syaratnya, kama sami'aha. Orang yang menjadi guru seperti dulu dia berguru. Ini adalah sindiran untuk orang-orang yang belajar otodidak, belajar tidak berguru, belajar hanya dari buku, belajar atau hanya melalui TV. Jadi kalau belajar pakai TV harus temui orangnya walaupun sekali seumur hidup. Ya, mesti ketemu walaupun sekali. Kalau enggak mesti ngikutin channel-channelnya yang asli. Ini syarat dari beberapa masyayikh seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir, Syekh Yusri. Beliau mengatakan boleh ngaji lewat YouTube, yang penting sumbernya sahih, tidak dari potong-potongan yang berbahaya. Nah, ulama itu ada yang nulis arba'in mengenai usuluddin, ada arba'in dalam bab zuhud, ada tentang jihad, ada yang tentang adab, ada yang tentang khutbah, dan macam-macam ya. Lalu di paragraf berikutnya
Beliau mengatakan qad ra'aitu jam'a arba'in ahamma min hadha kullihi wa hiya arba'una haditsan mustamilatan ala jami' dzalik. Beliau kemudian gabungkan semuanya, semua tema, semua yang masuk ke dalam tema-tema keislaman beliau kumpulkan semuanya. Dan satu hadis itu ada yang mencakup separuh agama, ada yang sepertiga agama. Jadi kitab ini adalah kumpulan, boleh juga disebut ringkasan dari semua hadis. Jadi kalian kalau faham benar-benar kitab ini, itu sudah sama kayak belajar akidah, sudah belajar kayak belajar fikih, dan belajar tasawuf, dan bab jihad sekaligus. Dapat semua. Semuanya dapat. Lalu beliau mengatakan, summa altazimu, 4 baris di akhir, di paragraf nomor 2 di halaman 6. Lalu aku melazimkan dalam kitab Arba'in ini antakuna sahihatan, bahwa hadisnya pasti sahih. Wa mu'azzamuha fi sahihail Bukhari Muslim, kebanyakan di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun nanti ada hadisnya hasan, itu sudah naik sahih. Ya, namanya sahih li ghairihi. Jadi sahih itu terbagi 2. Sahih li zatihi, sahih li ghairi. Sahih li zatihi, dia betul-betul sahih. Kalau sahih li ghairihi, dia sebenarnya cuma hasan atau dhaif, lalu naik pangkat karena ada yang menguatkannya, yaitu hadis yang lain. Tapi azkuruha, aku menyebutkannya mahzufatal asanid. Mahzufah, dihapus sanadnya. Sanad itu apa? Misalnya gini, hadis pertama, ini sanad, kata Imam Bukhari, wa bilai qala haddatsana Abdullah bin Zubair al-Humaidi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Ibrahim at-Taimi an Alqamah an Umar, begitu. Itu namanya hadis. Matannya. Sekarang diringkas, cuma disebut nama sahabat Rasul langsung mati. Ketika tidak disebut dari fulan, maka disebut mahzufatal asanid. Sanadnya dihapus. Karena tujuannya bukan belajar sanad. Sanad itu keistimewaan ahli hadis. Ya, alhamdulillah saya belajar dan mengajarkan sanad lebih kurang 15 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi insyaallah kalau meneliti nggak lama, misalnya kita teliti satu hadis, insyaallah nggak nyampe 5 menit sudah ketahuan hadisnya sahih atau tidak sahih. Kecuali hadisnya rumit sekali, jarang ketemu, ya, baru saya kemudian minta waktu, tunggu sehari 2 hari, insyaallah kita temui. Kalau nggak kita ngomong lam ajidhu, saya nggak dapat, gitu doang. Ya. Lisahila hifzuha wa ya'ummal intifa' biha insyaallah. Supaya apa beliau tidak sebutkan sanadnya? Supaya mudah menghafal dan manfaatnya merata. Ya'ummal intifa', supaya manfaatnya merata. Summa utbi'uha bi babin fi dhabti khafiyyin al-fazihah. Ya. Kalau ada beberapa disebutkan makna-makna teksnya, ya. Lalu penutup dari muqaddimahnya beliau mengatakan wayan bagi siyokyanya likulli raghibin fil akhirah, setiap orang yang cinta akhirat, ay'arifa hadhil ahadith, untuk mengetahui hadis-hadis ini, limashtamalat alaihi minal muhimmat, karena mengandung hal-hal yang penting, wahtawat alaihi minat tanbih ala jami' ta'at, mengandung hal-hal yang penting dalam taat, wa dzalika zahirun liman tadabbarahu, ini sangat jelas bagi siapa yang mentadabburinya. Wa 'alallahi i'timadi, kepada Allah lah aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi, dan kepadanya lah aku berserah diri. Wastinadi, bersandar. Walahul hamdu wan ni'mah, dan baginya lah semua pujian dan nikmat. Maka kalau ada orang puji Imam Nawawi, sedang memuji Allah, karena beliau telah memulangkan pujian itu kepada Allah. Wa bihi taufiq wal ismah, dan dengannya lah orang dapat hidayah dan ismah. Jadi apa arti taufik? Hidayah. Taufik itu artinya sama dengan hidayah. Ada namanya taufik? Mana?
Oke, Masya Allah. Ini kayaknya makannya sehat nih ya. Wal ismah, ismah artinya penjagaan. Nggak mungkin dapat banyak hadis, dapat satu hadis pun sudah syukur. Yang penting kalian tahu nanti manahijnya, nanti dilanjutkan dengan para ustadz. Ya, semoga nanti setiap sore hari apa gitu ada kajian arba'in. Dibaca, dijelaskan, diamalin, dihafalkan. Ya. Saya dulu menghafalkan ini setoran dan mendengar syarahnya semua dari Syekh Badi' Sayyid Al-Laha. Beliau ulama Suriah, ahli hadis, jarang berkopiah. Jarang berkopiah. Ini gaya-gaya orang Yaman, gaya orang Suriah. Yang pakai kopiah hitam, guru saya satu lagi, namanya Syekh Taufik Al-Buti. Dia kemana-mana pakai kopiah hitam. Kopiah hitam, orang Arab Suriah, pakai Arab Kurdi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal. Sama-sama baca. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ikut terus. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutub musannafah. Ya. Hadis pertama, hadis ini ceritanya panjang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari berasal dari Uzbek, mengambil hadis ini dari murid Imam Syafi'i bernama Al-Humaydi. Dia melalui 3 bulan perjalanan lebih baru ketemu dengan Humaydi, dan Imam Humaydi pertama kali mengajarkan hadis ini. Ya. Tapi ahli hadis biasanya memulai ta'limnya dengan hadis al-musalsal birrahmah. Dengan sanad yang kita simpulkan, inilah yang pertama saya dengar dari guru-guru saya, Abu Yash'arani, Abu Yawdan, dan guru-guru yang lain, murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Mereka mengatakan, inilah yang pertama aku dengar. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ya, itu yang pertama saya dengar. Tapi Imam Bukhari memulai dengan innamal a'malu bin. Begitu juga Imam An-Nawawi. Tapi Imam Muslim tidak. Imam Muslim meletakkannya di bab yang lain. An Amirul Mu'minin. Jadi hadis ini sudah pindah-pindah dari ulama Madinah, pindah ke Kufah, pindah. Tapi semuanya pernah tinggal di Mekah. Makiyun. Lalu dibawa oleh Imam Bukhari ke Bukhara, dan sampailah pada sore hari ini di padang panjang Serambi Mekah. Dulu Makki, sekarang Serambi Makki. An Amirul Mu'minin, dari pemimpin orang beriman. Abi Hafsin, ayahanda dari Sayyidatuna Hafsah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Hafsah, beliau janda muda. Sayyidina Umar melihat Nabi sepertinya setelah kepulangan dari Sayyidatuna Aisyah, beliau dinikahkan Aisyah, tapi kok masih merundung, masih kurang. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ini anakku, putriku juga janda, silakan nikahi. Nabi nikahi. Begitulah cerita Nabi menikah, kok banyak orang yang menawarkan. Ya, ada juga beliau yang mau, tapi tidak banyak. Maunya pun dibuat mau. Sallallahu alaihi
wasallam. Abi Hafsin, Abu Hafs, Abu Abdullah, Abu. Abu itu apa? Ayah, ayahnya. Itu disebut bahasa Arabnya kunyah. Apa bahasa Arabnya? Atau dalam bahasa Indonesia julukan. Ya. Apakah sunnah pakai abu? Itu termasuk sunnah urfiyah, sunnah tradisi orang Arab. Di kita dulu, misalnya gini, anak terbesarnya Buya namanya Arif. Nah, bapaknya Arif, Abu Arif, sama kan? Nah, ini bahasa Indonesianya. Cuma hari ini orang senang bil Arabiyah, ke Arab-Araban. Akhi, ukhti, ya. Bisa juga akhi ukhti doang, ya. Udah ngerasa Islami. Sekarang toilet udah berganti. Bukan lagi pria, wanita, toilet ikhwan, akhwat. Itu enggak Islami begitu. Ya, kalau mau Islami enggak begitu. Ya, jadi bedakan Arabisasi dengan Islamisasi. Mengislamkan sesuatu, nilai Islamnya diambil, bukan Arab-Arabnya doang. Ya, insyaallah akhi, tabarakallah ya akhi, tapi habis itu hujat orang, sama aja bohong. Ya. Subhanallah, 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 ya, tapi nggak ada ngerembahin orang, itu percuma aja. Itu namanya Arabisasi, bukan Islamisasi. Ya. Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah kedua, maka disebut Amirul Mukminin. Wa huwa awwalu man luqiba bi Amirul Mukminin. Yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin siapa? Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dipanggil apa? Khalifatur Rasul. Apa gelarnya Sayyidina Abu Bakar? Sebutannya Khalifatur, bukan Khalifatullah. Khalifatullah itu Nabi Adam dan Imam Mahdi nantinya, itu disebut Khalifatullah, ya. Umar, beliau Islam, ayahnya tidak, sudah meninggal duluan. Kalau tidak Islam ayahandanya, seorang sahabat, cukup dikatakan radhiyallahu anhu. Dia dan ayahnya Islam, radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Sami'tu Rasulullah, itu salah cetak, dibenerin. Halaman 7, sami'tu Rasulu, salah. Kalau yang Darussalam oke, ya. Cuma saya yang Darussalam kok nggak nukil muqaddimahnya. Aku mendengar, kata siapa? Kita kalau punya guru udah meninggal, terus kita ngomong, guru saya berkalam, itu indah sekali rasanya. Maka ketika Sayyidina Umar mengatakan, aku dulu mendengarkan Nabi bersabda, itu indah sekali. Ya, indah sekali. Yang punya orang tua, terus menceritakan orang tuanya yang sudah meninggal, itu indah sekali. Sayyidina Umar